melihat dan mengenal sosok para calon dan mengingat bahwa calon itu yang sangat berpihak kepada rakyat, dan saya yakin bahwa apa yang diputuskan oleh Ibu Megawati yang menunjuk kadernya sebagai calon presiden untuk meningkatkan jabatannya dari gubernur ditingkatkan menjadi seorang presiden, menurut saya tidak separtai dengan PDIP, tapi dalam hal ini saya sangat mendukung keputusan PDIP itu. Itu sebabnya saya tadi malam, begitu setelah Ibu Mega mengumumkan di depan Presiden Republik Indonesia, saya yakin itulah pilihan dari Pak Jokowi yang dimana saya tunggu-tunggu, dan saya ikut serta mendukung Ganjar Pranowo menjadi Presiden Republik Indonesia yang akan datang. Ya. Pak, ya. sikap dari Hanura setelah ini akan berkoalisi dengan PDIP atau seperti apa? Saya tidak melihat koalisi menjadi penting. Saya melihat adalah kepentingan bangsa lebih diutamakan dalam meneruskan pola sistem yang betul-betul berpihak kepada daerah. Karena tagline partai saya adalah berpihak kepada daerah. Sebab daerah makmur baru ada Indonesia makmur. Bukan Jakarta makmur terus artinya Indonesia makmur. Jakarta bukan satu-satunya cermin. Indonesia begitu luas, sekarang menjadi 38 provinsi dan bakal akan berkembang lagi. Itu sebabnya kita memerlukan sosok figur yang betul-betul berpihak kepada daerah, yang berpihak kepada rakyat, dari daerah untuk Indonesia. Indonesia itu hanya satu, yaitu Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Jadi ini suatu keputusan yang luar biasa. Mari kita bersama-sama jangan mempelintir sesuatu kekuatan yang real yang betul-betul dibutuhkan oleh bangsa ini. Bangsa kita harus berani, harus jujur, dan membuat kualitas-kualitas manusia yang bermartabat, bertanggung jawab. Dan untuk itulah saya sepakat kita, saya, partai saya, Partai Hanura, Republik Indonesia dengan seluruh perangkatnya, dengan Zoom tadi malam pada jam 5 sore, kita memutuskan bersama seluruh cabang-cabang yang seluruh ada di Indonesia ini, DPD seluruh Indonesia menyatakan sepakat untuk mendukung Ganjar Pranowo. Pak, terkait hubungan Hanura terhadap Pak Ganjar, apakah akan ada pertemuan dengan PDIP, Pak? Saya kira kita partai yang sudah dewasa, tidak perlu lagi kita mengadakan pertemuan-pertemuan.
Kalau memang kita tulus, ikhlas, mendukung itu, buat apa pertemuan? Ya, kita pakai hati nurani. Itulah partai kita. Jadi jangan mempermainkan ini yang membuat koalisi-koalisi nanti akhirnya juga bubar koalisi kalau tidak cocok. Tapi kalau orang sudah menentukan sikapnya sebagai negarawan, maka pilihannya tidak akan berubah di partai apapun dia. Bisa saja dia partai A, partai B, diam-diam dia juga mendukung Ganjar Pranowo. Itu sering terjadi di Republik Indonesia ini. Ya kumpul-kumpul kebo, tapi begitu milih dia pilih menurut hati nuraninya. Itu yang benar. Sehingga kita menemukan pemimpin-pemimpin yang betul-betul bermartabat, bertanggung jawab, dan betul-betul dinikmati oleh masyarakat bangsa Indonesia. Pak, kira-kira menurut Hanura sendiri dan Bapak, siapa yang figur seperti apa yang tepat mendampingi Ganjar? Nah, ini kalau berunding soal wakil, itu tentu bukan dominan kita. Ini tentu dominan terutama harus ditanya kepada calon presidennya yang cocok kepada dia, yang bisa kerjasama kepada dia, yang bisa mendekati keinginan-keinginan dalam membangun sistem di Republik ini, harus orang yang benar-benar mengerti tentang siapa wakilnya. Jadi itu pertama harus ditentukan oleh calon presiden itu sendiri. Baru dia akan membawa atau disuguhkan calon-calon itu kepada calon presiden untuk dipertimbangkan. Nanti jangan disorong-sorong, tahu-tahu dia retak di tengah jalan. Ya kan? Kenapa? Karena itu bukan keinginannya. Dan kedua, filosofinya mungkin berbeda. Gitu. Ya, Pak, walaupun mungkin pilihan ada di calon presiden siapa wakilnya, tapi apakah mungkin ada tanggapan atau arah semacam usulan dari Hanura misalnya, apakah yang lebih mendukung orang yang sudah kinerjanya jelas sudah pernah bekerja dengan Jokowi atau yang belum pernah? Kalau kita berpikir soal Pak Jokowi itu dia lebih tahu siapa orang yang bekerja, yang mampu bekerja, yang bisa menjabarkan tugas-tugasnya, itu dia sangat mengerti. Dia memang orang cerdas. Memang terus terang kalau undang-undang tidak membatasi 2 periode lebih, bisa 3 periode, saya masih pilih Pak Jokowi. Kenapa? Karena memang tidak gampang menggantikan Pak Jokowi ini, tidak gampang. Anda sudah lihat semua daerah-daerah itu terakomodir dalam membangun infrastruktur. Jadi kalau ada orang mengatakan, ini infrastrukturnya gimana? Ini yang dibongkar oleh orang-orang yang kerdil, pikiran-pikiran yang sempit, hal-hal yang kecil, yang di tempatnya nggak kelihatan, bolong-bolong jalan, itu yang dimaki-maki untuk membesar-besar. Ini sudah arahnya kepada politik pembusukan. Dan rakyat sudah pintar, rakyat sudah menikmati pembangunan di seluruh Indonesia itu. Contoh nih, saya sejak lahir di Kalimantan Barat, ya, itu kapal yang masuk ke Kalimantan Barat dengan penduduk 4,5 juta saja, itu tahu hanya 3.000 ton. Bayangin sejak saya lahir sampai sekarang, umur saya sudah 75 tahun. Bayangin tuh, sekarang zaman Jokowi ada pelabuhan dibikin tuh Kalimantan Barat yang bisa memuat 80.000 ton. Artinya apa? Kedua, kita bicara bensin. Di Papua itu,
Kita harga dulu 6.000 sampai 8.000, di sana 80.000 1 liter. Sekarang kok zaman dia bisa satu harga? Ya jadi saya tidak bisa diajak main-main politik ya. Sebab saya juga orang politik. Ya. Cuman saya baru di politik ini baru 52 tahun. Itu saja. Tapi sampai sekarang saya kan berada di tempat kalian semua dan menjadi teman kalian dari dulu kan saya. Bukan baru sekarang. Dan saya juga pernah jadi loper koran. Saya pernah jadi kuli pelabuhan. Ya. Dan untuk saya sebagai rakyat kecil, saya menikmati betul kepemimpinan ini. Dan ini dari hati yang paling dalam bulan yang baik, hari yang baik ini harus kita ungkapkan secara jujur.